Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Sejarah 25 Nabi dan Rasul. Kali ini kita akan bercerita tentang sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Beliau adalah nabi yang terkenal dengan pembuatan perahu yang begitu besar. Nama lengkap Nabi Nuh alaihi salam adalah Nuh bin Lama bin Matuslih bin Hunuk, yaitu merupakan nama lain dari Nabi Idris. Jadi Nabi Nuh ini merupakan cucu dari Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Jarak beliau dengan Nabi Adam alaihi salam terpaut sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Beliau diutus oleh Allah ketika kesyirikan itu telah melanda di muka bumi ini, merajalela. Ketika itu orang-orang itu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang solih. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah kaum yang banyak berbuat kesyirikan. Mereka mengagungkan orang-orang solih yang hidup sebelum mereka dengan cara yang berlebihan. Bahkan mereka membuat patung-patung yang menyerupai orang-orang solih tersebut. Mereka juga membangun tempat beribadah di atas kuburan orang-orang solih tersebut, dan juga mereka melakukan ibadah di sana. Ini tentu tidak boleh. Mereka meyakini kalau patung dan kuburan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Jadi mereka membuat perantara yang menyampaikan doa-doa itu melalui patung. Mereka menganggap bahwa patung-patung itu mampu menyampaikan doa-doa mereka akan disampaikan kepada Allah. Siapa patung-patung orang soleh itu? Yaitu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 23, bahwa patung-patung tersebut adalah mereka orang-orang solih yang hidup jauh sebelum masa kenabian Nabi Nuh. Mereka adalah Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah, berdoa dan meminta hanya kepada Allah, dan beribadah itu hanya kepada Allah saja. Akan tetapi kaum Nabi Nuh menolak dakwah dan ajakan Nabi Nuh. Mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Mereka melarang, menghimbau kepada teman-temannya supaya jangan meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang lama. Dilarang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun Nabi Nuh tidak mendapatkan sambutan yang baik dari kaumnya, Nabi Nuh tetap terus berdakwah tanpa putus asa. Beliau selalu mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, seperti minta-minta pada kuburan, meminta-minta kepada patung, ataupun membuat mereka menjadi perantara antara dia dan patung-patung itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa Nabi Nuh berdakwah bukan hanya 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun, tetapi lihat di ayat berikut ini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal di antara mereka 1000 tahun atau kurang 50 tahun. Berarti Nabi Nuh itu berdakwah dan tinggal bersama kaumnya itu sekitar 950 tahun. Wah, lama sekali ya.
Subhanallah, Nabi Nuh mendakwakan kaumnya selama kurang lebih 950 tahun. Sungguh betapa besar perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Selama beliau berdakwah, beliau menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang mau beriman dan juga menyampaikan peringatan kepada mereka yang ingkar kepada Allah. Nabi Nuh selalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, karena sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Lalu mengapa kalian tidak bertakwa?" Ya. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, namun hanya sedikit dari kaumnya yang mau beriman. Banyak dari mereka yang justru menolak dakwah Nabi Nuh. Banyak yang mengolok-olok dan mengejek Nabi Nuh. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh juga ikut menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Semakin lama semakin besar permusuhan kaumnya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan kepada mereka, mereka tidaklah melahirkan penerus melainkan anak keturunan yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran. Nabi Nuh juga berdoa yang telah diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Nuh ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman dari golongan laki-laki dan juga perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan hanya kebinasaan. Kaum Nabi Nuh alaihi salam bukan hanya menghina, mencela, mencaci dan mengatai Nabi Nuh, namun mereka juga menantang Nabi Nuh. Mereka menantang dengan mengatakan, "Hai Nuh, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami. Sungguhnya jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Nah, mereka melawan, menantang Nabi Nuh alaihi salam. Setelah kaumnya berada di luar batas kezaliman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar di atas sebuah gunung. Nabi Nuh pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Melihat keadaan itu, kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi menghina Nabi Nuh alaihi salam. Beliau selalu diejek setiap hari, setiap saat oleh orang-orang yang berjalan dan melewatinya, bahwa Nuh telah gila. Mana mungkin dia membuat sebuah kapal di atas bukit? Sungguhnya Nuh telah gila. Hahaha. Mereka pun mengejek dengan melampaui batas. Maka di dalam Al-Quran Allah pun berfirman, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami." Dalam surat Hud ayat yang ke-38. Maka Nabi Nuh pun tidak tinggal diam saat beliau diejek. Beliau mengatakan bahwa kaumnya suatu saat akan merasakan balasan yang setimpal. Mereka akan merasakan azab Allah yang pedih. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang selama ini mereka ingkari, Nabi yang selama ini mereka tidak taat kepadanya, bagaimana rasanya nanti dia akan menjadi seorang yang menyesal. Di sisi lain, Nabi Nuh alaihi salam tetap konsentrasi dalam membangun kapal yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Beliau
dibantu beberapa orang yang beriman mengumpulkan kayu-kayu dan peralatan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Setiap hari orang yang melewatinya selalu mengejek Nabi Nuh dan menghina Nabi Nuh. Tetapi beliau tetap sabar dan melanjutkan proyek pembuatan kapal tersebut. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal yang sangat besar. Kapal beliau mempunyai ukuran dengan tinggi sekitar 30 hasta. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Nuh alaihi salam ini? Siapa saja yang akan naik ke dalam kapal yang sangat besar itu? Dan apa yang terjadi dengan anak Nabi Nuh alaihi salam? Maka nantikan sesi berikutnya dalam Ustadzah Muja Channel versi Sirah 25 Nabi dan Rasul. Jazakumullahu khairan.